Bagaimana hukumnya Ustadz membuat SIM dengan cara jalur cepat dengan bayar sejumlah uang agar cepat selesai tanpa ikut tes ujian? Dan ini sudah menjadi tren atau kebiasaan Indonesia, Ustadz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, tentunya ini masalah yang memang banyak terjadi di masyarakat. Ya memang hatta ya atau sampai sekarang keluar ungkapan kalau tidak seperti itu caranya seumur hidup nggak akan pernah memiliki SIM. Nah pertama wajib kita ketahui bahwa ya dalam agama kita yang namanya suap menyuap itu diharamkan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ataupun para sahabat menyebutkan hadis la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat, Rasulullah melaknat orang-orang yang memberikan riswah, sogokan, suap, ataupun orang yang menerima suap tersebut. Jadi sama-sama mendapatkan laknat, dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita itu memberi suap atau kita menerima suap. Nah, apa itu suap? Ini harus kita tahu dahulu pengertian daripada atau definisi daripada suap. Kata para ulama, suap itu ialah ma yu'ta li'ibtali haqqin aw ihqaqi batilin. Apa-apa yang diberikan untuk itu membatilkan kebenaran ataupun sebaliknya yang batil menjadi benar. Artinya apa? Pada asalnya kita tidak berhak mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, dengan cara kita memberikan itu, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini namanya riswah. Nah, jadi yang seperti ini yang dikatakan oleh para ulama kita hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh dilakukan. Mendapatkan dosa besar bagi orang yang suka yang seperti ini. Ya, seperti umpamanya kebiasaan orang kalau mau masuk ke pekerjaan ini atau ingin mendaftar sebagai ya PNS dan sebagainya, dia berikan riswah, sogokan, suapan. Maka ini termasuk daripada yang haram yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laknat. Atau juga di pemerintahan mungkin ada ya proyek besar. Jadi dibukalah peluang ataupun dibukalah tender atau apa ya diberikan kepada pengusaha-pengusaha. Akhirnya ada orang main belakang, saya berikan Anda sekian-sekian, Anda terima proyek saya. Ataupun Anda terima saya sebagai orang yang memegang proyek tersebut. Nah, ini termasuk daripada riswah. Ya sogokan ataupun suapan yang merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dikatakan riswah ataupun praktek yang disebutkan. Adapun kata para ulama kita, kalau seandainya itu merupakan hak milik kita, kita berhak untuk mendapatkan itu, tapi nggak bisa kita dapati kecuali dengan cara kita berikan uang kepada orang tersebut. Nah, ini kata para ulama tidak termasuk daripada riswah. Oh, begitu ya. Ya, nah kalau kita perhatikan, kita kembali kepada pertanyaan daripada penanya tadi, ya, bagaimana hukumnya kalau kita dipersulit? Memang iya, ya, ada ya, memang ya pribadi seperti itu kita lihat sepertinya dipersulit. Ada oknum-oknum tertentu seharusnya sudah jelas di pemerintahan kita, di kepolisian ada aturannya. Tapi ada oknum-oknum yang bermain di situ, ya, mempersulit. Atau mungkin memang pertanyaannya begitu susah, begitu, dan nggak pernah disosialisasikan kepada masyarakat, ya, atau berbagai macam lah alasan dan tertentu, ya, sehingga orang nggak bisa mendapatkan SIM. Padahal SIM merupakan hak setiap warga negara, sama seperti KTP, SIM, paspor dan sebagainya merupakan hak warga negara untuk mendapatkan itu semuanya. Nah, kata para ulama, jika seandainya dipersulit dan kita butuh dengan itu, ya, maka ini dibolehkan kita memberikan uang kepada orang tersebut untuk mendapatkan hak kita. Nah, ini kata para ulama, kita tidak bermasalah, tidak berdosa, tapi orang yang menerimanya itu yang berdosa. Itu kata para ulama. Jadi ini ya kita perhatikan juga kalau memang seandainya ya dengan cara menembak tersebut ya memang asal-asalan yang bukan karena memang dipersulit, ya seandainya memang jelas aturannya di sebuah daerah. Karena saya perhatikan di beberapa daerah ya ada juga memang dipermudah ataupun jelas prosedurnya, ya jelas aturannya. Kalau seandainya itu jelas aturannya, ya maka ikuti prosedurnya. Dia harus ikut tes, ya tulisan maupun praktik dan sebagainya. Tapi beberapa kali dia ikut nggak pernah lulus. Ada saja masalah yang dia alami, ya. Sedangkan dia butuh dengan SIM tersebut karena mungkin dia seorang pekerja dengan pengendara, ya umpamanya sekarang banyak ya orang yang bekerja sebagai Gojek online dan sebagainya, dia butuh yang namanya SIM. Atau dia sering pergi keluar kota atau sebagai supir dan sebagainya, ya. Nah, begini kalau kondisinya seperti ini, dia sangat membutuhkan itu dan syaratnya harus memiliki SIM, maka yang begini sekali lagi kita katakan diperbolehkan oleh para ulama kita, dia tidak berdosa tapi orang menerimanya itu yang berdosa. Allah taala alam.